Halo, selamat siang Ibu, selamat siang Adik. Perkenalkan, nama saya Teresia Rapasarungallo, NIM C0111711054, mahasiswa Fakultas Kedokteran angkatan 2017. Nah, di sini Ibu, saya akan memberikan penyuluhan mengenai apa itu hepatitis dan bagaimana pencegahannya. Ya, Ibu sudah pernah dengar apa itu hepatitis? Iya, pernah. Pernah ya. Apa yang Ibu tahu tentang hepatitis? Hepatitis itu kan penyakit kuning ya, Dek. Ya, betul. Hepatitis itu salah satu yang memberikan tanda dan gejala perubahan kulit berwarna kuning. Nah, jadi hepatitis itu adalah peradangan pada hati yang disebabkan oleh berbagai hal, dari makanan, lingkungan, serta virus dan bakteri. Nah, hepatitis ini diperkirakan di dunia telah mencapai 2 miliar dengan angka kematian 600 juta penduduk. Wah, sangat berisiko tinggi ya. Nah, mungkin kalau COVID saat ini sudah mencapai ratusan juta jiwa yang meninggal dengan penyebaran yang cepat. Namun, mungkin ketika anak ibu nanti besar, mungkin yang menjadi tren penyakit yaitu hepatitis. Karena dia itu bersifat kronik atau dengan pertumbuhan yang lambat namun pasti. Berbeda dengan COVID, apabila COVID menular melalui udara, kalau hepatitis B nanti hepatitis menular dapat melalui makanan yang terkontaminasi tinja atau air liur penderita, dan juga dapat menular melalui darah penderita. Di sini hepatitis ada 5 jenis. Ada hepatitis A, B, C, D, dan E. Nah, kalau hepatitis B yang saat ini kita akan fokuskan, yakni hepatitis yang dapat menular melalui darah, melalui tato, melalui penggunaan jarum suntik yang tidak steril, melalui hubungan seks, melalui pergantian alat-alat pribadi seperti pisau cukur, sikat gigi dengan penderita hepatitis. Nah, Ibu di sini kita lihat ya Ibu, ini bentuk hati Ibu yang normal, ya. Dia padat, mulus permukaannya. Nah, apabila kita terserang oleh virus hepatitis, nanti lama-kelamaan hati Ibu akan berbentuk seperti ini. Iya, seperti hati pada coto. Ini berbentuk parut-parutan. Ini akan lebih buruk lagi apabila kita mengkonsumsi makanan yang berlemak tinggi dan merokok. Lalu, bagaimana penyebarannya di dunia? Seperti yang saya katakan tadi, virus hepatitis ini sudah menyerang lebih dari 257 miliar penduduk dunia. Nah, di Makassar sendiri, terakhir di Wahidin itu pada 2010-2012 terjadi peningkatan yang fluktuatif, di mana angka penderitanya mencapai 85 sampai 141 orang. Bayangkan 141 orang di lingkungan kita itu memiliki faktor penularan yang tinggi, sehingga kita yang tidak tahu apa-apa ini mungkin saja ketemu dia di jalan, mungkin saja kita terinfeksi, namun kita akan merasakannya mungkin 5 tahun atau 3 tahun ke depan lagi. Nah, beda dengan COVID yang 2 minggu kita sudah kenali, ini lebih dari 1 tahun, 2 tahun baru kita kenali penyebabnya. Dibandingkan dengan COVID kita isolasi mandiri, isolasi di rumah sakit, ditanggung oleh pemerintah. Sedangkan hepatitis nantinya tidak ditanggung aktif oleh pemerintah, hanya disediakan vaksinasi. Biaya yang dikeluarkan untuk penanggulangan dan penanganan hepatitis bahkan lebih besar daripada COVID-19 ini. Nah, lalu bagaimana dengan tanda dan gejalanya? Tanda dan gejalanya itu mungkin sehari-hari biasa kita rasakan, seperti mual, muntah, warna air kencing itu pekat, kemudian penurunan nafsu makan, kemudian sakit di hulu hati. Tanda-tanda yang minimal mungkin dirasakan dan dianggap sepele orang-orang di sekitar kita.
Namun ini bisa menjadi tanda yang pasti untuk penyakit hepatitis. Nah, lalu setelah mengetahui tanda dan gejala mengenai bagaimana penyebarannya, harus kita ketahui orang-orang siapa yang dapat menderita dari virus hepatitis ini. Orang-orang seperti yang bekerja di bidang kesehatan, yang bekerja dengan suntik, donor darah, dan tentunya virus hepatitis ini juga dapat menular dari ibu ke anaknya langsung. Jadi seorang ibu yang menderita hepatitis B, anaknya akan menderita virus hepatitis B. Nah, oleh itu bagaimana cara kita mencegahnya? Kita dapat mencegahnya dengan 5 cara. Pertama, perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, di sini ibu harus masak makanannya dengan matang, menjaga kebersihan makanan, kemudian imunisasi. Anaknya harus diimunisasi sejak lahir. Satu hari pasca kelahiran, anaknya sudah harus diimunisasi hepatitis B. Nah, kemudian lakukan latihan fisik yang baik, yang benar, minimal jalan 30 kali per 30 menit setiap hari. Kemudian kenali tanda dan gejalanya, atasi faktor risikonya, dan datangi dokter apabila menderita gejala-gejala yang disebutkan tadi. Nah, agar ibu dan adik lebih paham, mari kita nonton video terlebih dahulu. Tahukah kamu apa itu hepatitis? Hepatitis adalah peradangan pada organ hati yang diakibatkan oleh berbagai sebab seperti bakteri, virus, alkohol, dan obat-obatan. Hepatitis dibagi menjadi 5: hepatitis A, B, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D, dan hepatitis E. Namun, Nah, di sini masing-masing hepatitis memiliki cara penularannya yang berbeda. Hepatitis A itu menular melalui makanan atau minuman yang terjangkit oleh tinja atau tai penderita. Dia tidak menular melalui darah. Kalau hepatitis B dan C, dia menular melalui cairan tubuh, seperti tadi darah, air liur. Nah, sedangkan hepatitis E mirip seperti hepatitis A, dia menular melalui makanan atau minuman yang terjangkit oleh virus hepatitis E atau terjangkit oleh virus dari si penderita. Nah, namun di dunia yang paling banyak menyerang manusia yaitu virus hepatitis B. jenis yang paling umum terjadi adalah hepatitis B. Penyebaran hepatitis B telah menginfeksi sebanyak 2 miliar penduduk dunia dan diperkirakan mencapai 600.000 kematian setiap tahunnya. Hepatitis B dapat menular melalui darah, air liur, jarum suntik yang tidak steril, dan penularan ibu kepada anaknya yang baru lahir jika ibu tersebut menderita hepatitis B. Selain melalui keempat hal ini, ingat yang paling bisa menjadi penularan hepatitis B yaitu melalui penggunaan sikat gigi atau pisah cukur secara bergantian. Jadi kalau di rumah penting itu punya sikat gigi masing-masing, tidak usah diganti-ganti. Sama kalau ada suami tak di rumah, suruh punya alat cukur sendiri, tidak usah yang bagi-bagi dengan anaknya, beli saja di Indomaret, toh. Siapa sajakah yang berisiko tinggi terkena hepatitis B? Bayi yang dilahirkan oleh ibu penderita hepatitis B, penerima transfusi darah yang terinfeksi virus hepatitis B, pengguna jarum suntik atau pedicure tidak steril, pelaku seks mengganti pasangan. Ayo kenali tanda dan gejala hepatitis B. Demam, lemas, kulit dan mata berwarna kuning, kurang
kurang nafsu makan, mual, mual, muntah, muntah, urin seperti T. urin seperti T. Apa saja yang dapat terjadi jika hepatitis B tidak hitam? Ingat kembali tanda dan gejalanya: demam, mual, muntah, kulit dan mata berwarna kuning, dan air urin seperti T yang pekat. Lalu, apa saja yang dapat terjadi jika hepatitis B tidak kita tangani? Yang pertama, sirosis hepatis, yaitu rusaknya organ hati akibat jaringan paru. Dan yang kedua, karsinoma hati, yaitu tumor ganas pada hati. Kedua hal itu tadinya, sirosis hati dan tumor pada hati, akan memberikan gambaran hati kita seperti ini. Ini bentuk hati yang sehat, ini bentuk hati yang terkena sirosis hati. Nah, oleh karena itu, penting kita untuk mengenali dan mencegahnya dengan pertama, perilaku hidup bersih dan sehat. Kedua, lakukan deteksi dini. Ketiga, hindari faktor resiko dengan mencegah kontak dengan virus. Keempat, imunisasi hepatitis B. Kelima, tangani segera dengan melakukan tata laksana atau pengobatan secara cepat dan tepat. Ayo kita cegah dan hentikan penularan hepatitis di sekitar kita. Ya, sekian videonya. Mungkin dari penjelasan saya tadi dan dari videonya ada yang ingin ditanyakan oleh ibu atau dari adik, ada yang ingin ditanyakan? Saya dek, Iya, kenapa ibu? kan tadi dibilang hepatitis itu harus diimunisasi dari bayi sejak awal. Terus apakah kalau misalnya pada saat kecil itu sudah hepatitis, apakah besar nanti harus hepatitis kembali? Harus diimunisasi kembali? Oh, ya baik. Jadi kalau anaknya sudah diimunisasi saat kecil, nah imunisasi ini jangka waktunya itu sekitar 20 tahun. Beberapa penelitian mengatakan bahwa jangka waktu imunisasi berlakunya efek dari imunisasi hepatitis B itu selama 20 tahun. Tapi bagi beberapa orang itu berlaku seumur hidup. Nah, di sini juga kita mengenal, di dunia kesehatan sebenarnya kita mengenal itu namanya imunisasi booster. Nah, imunisasi ini diberikan terutama bagi orang-orang yang berisiko tinggi terkena virus hepatitis ini, seperti tadi petugas kesehatan, petugas lab, orang-orang di bidang bekerja di bidang seni yang menggunakan tato-tato. Nah, sebenarnya mereka meskipun dewasa tetap dapat diberikan imunisasi hepatitis kembali, dan juga bagi keluarga-keluarga penderita hepatitis. Misalkan ada satu orang keluarga yang terkena virus hepatitis, berarti suaminya, istrinya kah, atau anaknya juga harus diberikan vaksin hepatitis. Ya, kalau begitu mungkin masih ada pertanyaan? Tidak ada ya. Jadi kalau dari ibu, jadi apa tanda dan gejalanya ibu tadi? Mata dan kulit berwarna kuning, urin seperti warna teh, mual, muntah, sama demam. Sama demam ya. Dan bagaimana penularannya tadi virus hepatitis B? Melalui cairan tubuh seperti darah, air liur, terus hubungan seks, terus penggunaan barang-barang pribadi secara bersamaan seperti penggunaan sikat gigi sama pencukur. Alat cukur. Oke, baik ya ibu. Jadi kalau dari ibu-ibu dan adik sudah tidak ada pertanyaan lagi. Mungkin penyuluhan hari ini saya akhiri. Saya berterima kasih banyak atas waktunya dan perhatiannya. Semoga ilmunya berguna, dan mari kita sama-sama kita cegah hepatitis untuk generasi yang lebih baik. Ya, terima kasih banyak ibu. Terima kasih banyak.